Salam, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu, karena kasih setia-Mu telah menjadikan kami manusia fana dan yang terbatas menjadi ciptaan baru, hidup di dalam kerajaan-Mu yang tidak berawal dan berakhir. Hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan ini, untuk menumbuhkan iman dan pengharapan. Baharuilah kami agar layak hidup di dalam kerajaan-Mu. Doa permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dengan 2. Berhimpun semua. Kita berdoa mengaku dan memohon pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, sumber rahmat yang abadi, dengan kerendahan hati kami mengaku bahwa kehidupan kami sering tidak sesuai, bahkan sering bertentangan dengan kehendak-Mu. Secara sadar atau tidak disadari, kami sering menimbulkan perselisihan antar sesama. Kami juga sering lupa mendoakan sesama dan enggan memberi nasihat sesuai kebenaran firman-Mu. Pikiran kami lebih banyak tertuju untuk kepentingan diri sendiri,
bahkan kadang-kadang berupaya mempengaruhi serta memperalat orang lain demi pemenuhan keinginan sendiri. Tanggung jawab kami sebagai anggota jemaat, anggota keluarga, warga masyarakat sering kami lupakan, bahkan ada yang secara sadar dan sengaja melalaikannya. Kami telah banyak berbuat dosa kepadamu serta kesalahan terhadap sesama. Kini kehadapan-Mu yang kudus, kami mengungkapkan dosa-dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Beri kami kekuatan oleh Roh Kudus, sehingga kami semakin mengasihi Engkau dan sesama, serta mampu melawan segala godaan iblis. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami memohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarlah firman Allah yang menjanjikan pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 dengan 3, tercurah darah Tuhanku. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengar penyampaian firman Tuhan dari Bapak Pendeta, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1, 2, dan 3. Yesus, lihatlah umat-Mu. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, ketika Tuhan memberikan perintah baru bagi kami sebagai umat-Mu, supaya kami meneladani kasih-Mu, untuk boleh saling mengasihi di antara sesama kami. Karena itu adalah wujud daripada identitas kami sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, baharui semangat kami untuk tetap kuat mewujudkan cinta kasih di tengah-tengah persekutuan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis di dalam kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Marilah sebagai biasa kita membaca secara bersama-sama dalam bentuk responsoria. Perintah baru.
Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi Aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari Aku, dan seperti yang telah Aku katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula Aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kita bersama-sama. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Demikian firman Tuhan. Shalom bagi kita semua, Bapak, Inang, begitu juga dengan anak-anak kami sekolah minggu. Shalom. Walaupun tadi sudah ada kebaktian anak sekolah minggu, karena kita sama-sama di rumah, nggak apa-apa dan nggak salah untuk ikut juga mendengar ibadah orang dewasa, Bapak Mama ya. Baik, jemaat Tuhan yang terkasih, ada sebuah penelitian yang mengadakan survei di Amerika Serikat yang mengatakan dan membahas tentang kasih. Jadi survei yang dilakukan adalah berapa banyak judul buku-buku, artinya orang-orang yang menulis tentang kasih di tengah-tengah kehidupan mereka sehari-hari. Maka dari segi urutan, maka mereka menguraikan bahwa ada 5 kategori besar yang luar biasa yang mencakup tentang aktivitas kehidupan manusia. Nomor 5, yaitu adalah orang yang berbicara dan menulis tentang surga. Judul bukunya ada 2.652 buku. Yang keempat adalah yang berbicara tentang uang. Judul bukunya 10.344. Jadi lebih banyak orang bicarakan uang daripada surga. Yang ketiga adalah tentang keluarga, termasuk hubungan suami istri. Judul bukunya adalah 16.065 judul buku. Dan yang keempat adalah yang berbicara dan membahas tentang Allah atau tentang Tuhan. Judul bukunya adalah 18.818 judul buku. Dan yang paling tertinggi, itu yang kita bicarakan tadi, adalah yang berjudul atau bertema tentang kasih. Judul bukunya ada berjumlah 30.066 judul buku. Maka dari sini kita boleh melihat bahwa masyarakat yang maju, masyarakat yang modern, masih sangat luar biasa, dan yang kita katakan adalah masih sangat membutuhkan yang namanya kasih. Kalau ada sampai 30.066 buku, apa saja sumber dan bagaimana mereka melihat tentang kasih, tentu semuanya akan serba lengkap di sana semua. Maka secara sederhana kita mengatakan bahwa tema tentang kasih ini rupanya sangat-sangat penting dan sangat luar biasa kalau boleh kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu pertanyaan dan kita lanjutkan, bagaimana dengan kehidupan gereja? Masyarakat sekuler saja sudah berbicara tentang kasih dengan judul buku yang begitu luar biasa, apalagi gereja. Gereja dengan aktivitas tentu saja akan mengaktualisasikan dengan namanya kasih. Kalau sederhana dengan GKPS kita mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun kepemimpinan yang berkarakter, maka kita nggak ada kata kasih yang dikatakan, tapi esensi daripada kepemimpinan yang berkarakter, jiwanya adalah pengembangan jiwa kasih. Maka kalau kita lihat
ada drama pada musim Natal, ada drama pada proses Paskah, semua adalah konotasinya tentang kasih. Baik melalui yang namanya penilaian Alkitab, persekutuan rumah tangga, bahkan ibadah bersama, dengan berbagai cara dan berbagai metode yang esensinya tetap mau menunjukkan tentang kasih. Nah, dengan ini juga mau mengingatkan sebenarnya bahwa benar-benar apa yang mau diungkapkan oleh firman ini, ketika Yesus sudah mau meninggalkan para murid-murid, dan pada waktu itu Judas sebagai pengkhianat sudah pergi meninggalkan daripada persekutuan ini, maka Yesus mau membenarkan bahwa kasih itulah yang sesungguhnya menjadi salah satu motivasi yang harus dikembangkan di tengah-tengah persekutuan ini. Dan secara tidak langsung, bentuk kasih yang mau dikatakan Yesus pada teks ini adalah implementasi daripada Yesus membasuh kaki para murid-murid. Artinya dia tidak membedakan siapapun orang yang boleh harus saling dikasihani. Maka Bapak Inang hitahaganu nahinargani Tuhan, melalui firman ini sebenarnya Tuhan mau mengingatkan bagaimana kita sebagai pribadi, bagaimana kita sebagai orang percaya untuk boleh mempertahankan cinta kasih itu akan selalu bersinar di tengah-tengah kehidupan kita. Maka melalui firman ini kita diingatkan bahwa ada 3 model yang harus kita pertahankan. Yang pertama yaitu adalah bahwa kita harus memiliki yang namanya daya tahan. Daya tahan kalau boleh kita baca sebentar, itu di dalam ayat 34a. Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Aku memberikan perintah baru, kita garis bawah yang disebut di sini adalah kata baru. Maka yang disebut dengan daya tahan, konotasinya dengan kata baru, baru itu sama dengan segar, baru itu sama dengan kuat, baru itu sama saja dengan super yang boleh kita katakan, sehingga kebaruannya untuk mau memandang atau melihat orang lain adalah tetap di dalam kesegaran. Artinya kebanyakan kasih itu boleh mengalami kelunturan ketika seseorang disakiti, ketika seseorang dikecewakan, maka kasihnya akan hilang. Tapi Tuhan mengatakan bahwa aku memberikan perintah baru, maka perintah baru yang mau mengingatkan kita bahwa kita benar-benar menyadari bahwa kasih sebagai orang percaya tidak akan pernah luntur, tidak akan pernah goyah, tidak akan pernah bisa dipengaruhi oleh apapun. Kalau mungkin ada saudara kita, ada sahabat kita, tidak sesuai dengan kehendak kita atau mengecewakan kita, kalau kita lihat tindakan dia yang mengecewakan kita, pasti kita tidak akan mengasihi. Tapi disebut dengan bagaimana cara baru yang boleh kita lakukan, maka bahasa empatinya boleh kita lakukan, bahwa kenapa dia berlaku seperti itu, apa latar belakangnya, apa penyebabnya. Ketika kita tahu apa latar belakang dan penyebabnya, tentu itu adalah sesuatu yang wajar untuk kita kasihi, adalah sesuatu yang wajar untuk kita pahami. Jadi bukan menuntut, dan itulah esensi daripada kasih agape yang sesungguhnya, kasih yang memahami. Yang kedua, kalau tadi sudah punya daya tahannya rupanya segar. Yang kedua adalah kasih itu harus dipraktekkan. Apa yang boleh saya bantu? Apa yang boleh saya lakukan? Bukan hanya sekedar berkata-kata, bukan hanya sekedar berteori. Kalau Yesus mengatakan bahwa bukan orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tetapi siapa yang melakukan kehendakku. Maka kasih yang dimaksud untuk boleh dipraktekkan bahwa Yesus mau mengajarkan, dan pengajarannya itu adalah juga menjadi metode dan petunjuk di dalam kehidupan kita yang sesungguhnya sudah dia lakukan di dalam aktivitas proses pengajarannya, bahkan dengan tanda-tanda mujizat yang dia lakukan, bukan mempertunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang namanya power, tapi mujizat yang dilakukan adalah sebagai manifestasi ataupun bentuk daripada kasih yang sesungguhnya. Jadi Yesus boleh memberikan pengajaran karena memang benar-benar kasih itulah yang mendasari daripada segala tindakan-tindakannya. Dan yang ketiga, ketika kita sudah punya daya tahan, kita sudah mempraktekkan, maka yang ketiga, jelaslah kasih itu menjadi identitas kita sebagai orang percaya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-35.
Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Maka kasih yang menjadi identitas sebagai orang percaya adalah menjadi tanda pengenal. Maka orang akan mengenal kita bukan karena warna ataupun bentuk atau model pakaian yang kita pergunakan, bukan karena aksesoris yang kita pergunakan di dalam aktivitas kita, tapi justru identitas kita akan dikenal orang, yaitu melalui relasi antara kita dengan Tuhan, relasi dengan kita dengan sesama, bahkan relasi itu dilakukan dengan yang namanya uluran tangan. Sehingga ada disebut juga dengan uluran kasih. Maka uluran tangan yang dimaksud untuk mau mengokohkan, sekaligus juga untuk mau mengukur identitas kita, sejauh mana kita untuk boleh berpartisipasi. Tidak ada unsur paksaan, tapi justru yang terjadi adalah unsur yang menjadi tanggung jawab. Maka kalau boleh dikatakan bahwa aku memberikan perintah baru supaya kamu saling mengasihi, yaitu identitas kita itu tidak akan pernah lagi dipengaruhi oleh pihak-pihak lain. Maka dengan ini semua, Yesus mau mengingatkan kita sebenarnya betapa dalam, betapa lebar, bahkan betapa tinggi daripada cinta kasih Tuhan itu kepada kita. Bahkan Paulus merumuskan di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, ada 3 yang tetap, yaitu iman, harapan, dan kasih. Tapi yang paling besar diantaranya adalah kasih. Itu yang disebut dengan istilah oleh Paulus. Maka yang terbesar diantaranya adalah kasih. Karena apa? Dengan memiliki kita kasih, maka kebahagiaan akan menjadi milik kita yang kekal. Tidak mempersoalkan bagaimana kondisi atau kekurangan, tapi orang yang akan memiliki kasih, dia punya jalan sendiri untuk melakukan cinta kasihnya. Jadi tidak cukup membahas dari segi waktu bagaimana kita untuk boleh mengasihi, tapi cukup untuk melakukan sesuatu. Itu adalah sesungguhnya orang yang mengasihi. Maka berbahagialah kita Bapak Inang Nama Poso ketika kita boleh mengasihi, karena sesungguhnya Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita secara tuntas dan secara tulus. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur ketika Tuhan menganugerahkan kasih di tengah-tengah persekutuan kami. Ketika Tuhan meninggalkan para murid-murid terdahulu, maka perintah barulah yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan hingga saat ini, perintah baru itu akan tetap bergema di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga kami boleh saling menopang, sehingga kami boleh saling memberkati di tengah-tengah persekutuan kami, karena sesungguhnya Tuhan juga sudah menganugerahkan berkat yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami. Maka kami serahkan seluruh jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Biarlah curahan kasih-Mu yang senantiasa memberkati pekerjaan kami, rumah tangga kami, bahkan Tuhan juga yang memberkati atas seluruh pergumulan yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami, atas sakit penyakit yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami, sehingga aktivitas kehidupan kami akan senantiasa memperlihatkan cinta kasih Tuhan yang sudah berpihak bagi kami. Pada saat ini juga kami sujud di hadapan-Mu untuk memohon anugerah dan berkat-Mu, untuk memberkati seluruh keluarga demi keluarga, untuk memberkati anak-anak kami yang sedang studi, yang sedang mencari pekerjaan, yang sudah bekerja juga, anak-anak kami yang jauh, anak-anak kami yang dekat. Tuhanlah yang berkati masa depan yang terindah, masa depan mereka. Kami juga berserah untuk anak-anak kami yang seyogianya mereka sudah mendapatkan pasangan hidup, tapi kalau saat ini juga kami harus menanti dan menanti, kami imani waktu yang terindah adalah waktu Tuhan. Maka ajarkan kami untuk boleh senantiasa mengasihi di antara sesama kami, bahwa waktu Tuhan bukan yang kami paksakan, tapi waktu Tuhan adalah sesuai dengan anugerah dan berkat-Mu. Kami juga memohon anugerah dan berkat-Mu untuk senantiasa mengasihi orang tua kami yang masih di dalam perawatan hingga saat ini. Bapak Samas JP Damanik, Bapak Situ Aja Sinaga Opung Samuel, Inang Opung Jonara Boru, biarlah dengan kondisi perawatan yang masih mereka alami hingga saat ini, kiranya Tuhan menuntun dan menopang mereka, sehingga mereka senantiasa boleh menunjukkan identitas mereka sebagai orang percaya, walaupun masih di dalam perawatan. Berkati seluruh keluarga yang jauh dan yang dekat,
sehingga melalui keluarga juga, maka curahan kasih Tuhan semakin mereka rasakan, semakin mereka nikmati, kalaupun keluarga banyak yang berjauhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga saudara-saudara kami, orang tua kami, yang bersukacita sepanjang minggu ini, sukacita karena curahan berkat-Mu yang tercurah di tengah-tengah keluarga, yang tercurah di tengah-tengah pribadi, mungkin karena pekerjaan, mungkin dengan keluarga atau usaha, dan berkati juga saudara-saudara orang tua kami yang bersukacita sepanjang minggu ini karena pertambahan usia. Biarlah semua aktivitas kehidupan ini mengajar kami untuk semakin merenungkan arti cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa dan yang berpihak kepada kami. Dan kami serahkan juga seluruh rencana jemaat Tuhan untuk menapaki rencana-rencana ke depan. Walaupun dengan pandemi COVID yang membatasi ruang gerak kami, tapi kami lihat dan kami imani bahwa curahan kasih-Mu tidak pernah terbatas untuk menolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan harapan yang kami persembahkan di dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Yunus 2 ayat 9 yang mengatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatanku adalah dari Tuhan." Sekarang marilah kita kumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut tangan. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut tangan. Sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang semua dan tetap. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Surya abadi Allah yang esa dan sempurna, kami bersukacita karena Engkau telah menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kasih-Mu telah Engkau nyatakan, rencana-Mu bagi dunia telah Engkau wujudkan. Sungguh besar kasih karunia-Mu, perbuatan-perbuatan-Mu sungguh ajaib dan tak terjangkau oleh pikiran manusia. Engkau telah menciptakan kami berbudi, memberikan kepada kami anugerah, keampunan dosa dan kehidupan yang kekal. Engkau mengenal dan memahami kami melebihi daripada apa yang kami tahu tentang diri kami sendiri, sehingga Engkau selalu mencukupi kami dengan pemberian-Mu. Kami memohon kepadamu, baharuilah kami oleh firman-Mu, supaya senantiasa menjadi ciptaan baru yang hidup dalam kasih dan kekudusan, supaya kami layak disebut anak Allah, pewaris hidup kekal. Berilah kami kekuatan untuk melawan segala tipu daya iblis dan nafsu dunia. Kobarkanlah semangat kami supaya berani menyaksikan kebenaran-Mu di dunia ini. Terimalah doa dan permohonan kami karena rahmat-Mu yang sempurna. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom untuk kita semua. Shalom, selamat minggu ke-7 sesudah Trinitatis. Horas Mambata Hagenupan.